Apakah banjir bandang di bagian Pulau Sumatera merupakan perwujudan dosa kapitalisme? Telaah sederhana menggunakan pendekatan ekologi Marksis. Video ini tidak membahas sepenuhnya tentang kerusakan ekologi yang telah menghancurkan hidup saudara kita di Pulau Sumatera, melainkan hanya sebagian kecil dari itu. Semoga saudara-saudara kita yang sedang tertimpa bencana dimanapun berada, senantiasa dianugerahi perasaan tenang, aman, sekaligus kekuatan dalam melanjutkan kehidupan. Karl Marx, seorang tokoh sosiologi yang lahir pada tahun 1818 di kota Trier, Jerman. Kontribusi pemikirannya sangat besar di bidang sosial ekonomi politik dunia, yakni Marxisme, yang kelak di kemudian hari dikembangkan oleh beberapa tokoh pemikir besar seperti Lenin, Stalin, Mao Zedong. Bahkan sekali Tan Malaka pun turut memperluas gagasan tersebut melalui salah satu mahakarya, Madilog, Materialisme, Dialektika, Logika. Tinggal di Inggris sejak 1850-an hingga 1870-an, membuat Marx menyaksikan beragam bentuk perubahan yang ditempa oleh revolusi industri pertama di dunia. Dalam karya besarnya yang teoritis, Kapital, Marx berusaha mengidentifikasi berbagai relasi kunci dan dinamika corak produksi kapitalis pada bentuk industri yang pada saat itu paling maju. Menurut Marx, watak khas dan akibat susulan kapitalisme adalah sejarah yang mendunia. Kemunculan kapitalisme sebagai corak produksi yang baru dan tentu saja revolusioner, bukan sama sekali alamiah atau tak terelakkan. Tetapi begitu logika unik kapitalisme terbentuk, kapitalisme akan memaksakan diri agar berlaku di setiap bagian dunia. Inilah sebabnya mengapa perputaran roda kapitalisme sering kita temui bahkan di bagian terkecil kehidupan sehari-hari kita. Logika unik kapitalisme tersebut adalah eksploitasi dan akumulasi, serta kompetisi dan perkembangan terus-menerus kapasitas produktif. Penggunaan salah satu konsep milik Marx tentang teori corak produksi kapitalis adalah bertujuan untuk memahami perkembangan sejarah yang kompleks dan beragam dalam dunia modern. Salah satu teori yang akan dibahas tersebut adalah metabolisme sosial. Metabolisme sosial adalah proses pertukaran, mentransfer komoditas dari tangan nilai non-guna ke tangan di mana mereka adalah nilai guna. Hematnya, Marx mengemukakan proses pertukaran sebagai bentuk metabolisme sosial, menekankan transformasi komoditas dari nilai non-penggunaan menjadi nilai guna. Dalam Kapital, Marx menggunakan istilah metabolisme sosial untuk membangun representasi metaforis dari hubungan sistemik rumit yang mendasari sirkulasi komoditas dan kerja produksi dalam sistem kapitalis. Definisi awal dan umum tentang produksi adalah proses di mana tenaga kerja digunakan untuk mengubah alam guna memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia. Dengan tindakan terhadap lingkungan alam, para tenaga kerja dengan demikian mengubah ekosistem yang mereka tinggali, sekaligus menjadi bagian dari ekosistem tersebut. Menurut Marx, relasi antara manusia dan alam dibentuk melalui kerja atau labor. Melalui kerja, manusia bukan sekedar mengambil hak atas alam, melainkan juga membentuk relasi dengan manusia lain dan alam itu sendiri dalam sebuah pertukaran metabolik. Pertukaran metabolik adalah sebuah rentetan kecil yang kerap kali disepelekan oleh sebagian besar orang dalam menilik kelangsungan kerja. Seperti contoh, petani menanam kedelai, lalu merawatnya hingga panen,
kemudian mengolahnya menjadi tempe, hingga tibalah tempe tersebut kepada tukang masak dan konsumen. Dalam konteks pembuatan tempe tersebut terdapat beragam perintilan pola-pola tentang pertukaran metabolisme sosial. Lebih lengkapnya, mari kita bahas bersama secara lebih sederhana. Dalam konteks pertukaran metabolik ini, Marx mencontohkan adanya sebuah siklus nutrien pada petani Inggris yang tidak terputus antara manusia dan tanahnya, yakni ketika limbah manusia pedesaan kembali ke alam dan menyuburkan lahan pertanian yang kemudian menghasilkan makanannya. Di pedesaan, petani menghasilkan gandum, pandai besi menghasilkan alat pertanian, pemintal menghasilkan benang dari kapas, dan semua hasil kerja mereka saling memiliki nilai guna bagi satu sama lain. Interaksi manusia alam dan antar manusia yang dipertautkan oleh kerja bernilai guna inilah yang disebut sebagai metabolisme sosial. Namun, ketika kapitalisme berhasil memodifikasi tanah dan kerja manusia, sehingga membuat petani teralienasi dari hasil pertaniannya, dari tenaganya sendiri, dari komunitasnya, bahkan dari keseluruhan sistem alam sebagai salah satu spesies di antara spesies lainnya, terjadilah keretakan metabolik atau metabolic drift yang tak terpulihkan. Disinilah dosa kapitalisme layak diperdebatkan. Jika ditinjau dari bencana banjir bandang yang membawa ratusan kayu gelondongan di Pulau Sumatera, dosa-dosa tersebut menjelma ke dalam praktek deforestasi dan pengalihan penggunaan lahan untuk ruang produksi. Banyak hutan-hutan yang digunduli, kemudian dialihkan untuk memproduksi komoditas sawit dan lain sebagainya. Terseretnya hutan ke dalam sirkuit kapitalisme membuat manusia yang hidup di sekitarnya turut terjerembab dalam sebuah realitas terputusnya relasi antara manusia dengan alam dan dengan manusia itu sendiri, atau yang dalam pembahasan sebelumnya disebut sebagai keretakan metabolik atau metabolic rift. Mengutip pendapat Kohei Saito 2023 dengan rumusan konseptualnya yang menyatakan bahwa keretakan metabolik terjadi pada 3 dimensi yang saling berhubungan, yakni disrupsi aliran material, keretakan ruang atau spatial rift, dan keretakan waktu atau temporal rift. Dalam konteks banjir bandang yang menimpa saudara kita di Pulau Sumatera, disrupsi aliran material ini dapat dilihat dalam pendapatan harian masyarakat yang ada di Pulau Sumatera secara keseluruhan. Sudahkah pembabatan hutan tersebut memberikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat? Sudahkah pengalihgunaan lahan tersebut membuat masyarakat setempat berkecukupan? Silahkan, mari kita diskusikan berdasarkan data di kolom komentar. Alih-alih bisa hidup sejahtera, justru beragam kerusakanlah yang diterima masyarakat yang mendiami pulau tersebut. Akibatnya, masyarakat setempat tidak lagi bisa menghuni rumahnya. Masyarakat juga kehilangan mata pencaharian dan kehidupan selayaknya manusia-manusia yang hidup dalam kecukupan. Mereka tidak lagi bisa pergi ke sekolah. Mereka kesulitan dalam menjalankan ibadah kepada Tuhannya, dan lain sebagainya. Inilah yang merupakan bagian dari keretakan ruang atau yang disebut juga dengan istilah spatial rift. Dengan hancur leburnya kehidupan saudara-saudara kita di Pulau Sumatera, membutuhkan panjangnya waktu untuk memulihkan. Pemulihan kehidupan tidak sesingkat dengan kerusakan yang diterimanya. Kerusakan yang sedemikian besar itu membutuhkan setidaknya bertahun-tahun untuk kembali pulih. Itu pun tidak akan mungkin dapat kembali seperti sedia kala. Pulih tersebut menyoal pada kondisi alam, kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi politik, dan beberapa kondisi yang lainnya. Inilah yang dimaksud dengan keretakan tempo. Bagaimana? Sedih bukan? Dari sini mungkin menimbulkan beragam tanya di dalam kepala para penonton, yang antara lain adalah, bukankah Tuhan telah menciptakan alam untuk dimanfaatkan manusia? Tapi bukankah Tuhan juga melarang kerakusan? Kemudian, jika penggundulan hutan itu berdampak luar biasa buruk bagi kelangsungan kehidupan, mengapa negara justru mengizinkan? Mari bersama kita diskusikan di kolom komentar.